Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar dari teman-teman semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik lur, pada kesempatan kali ini kita masih berada di Bali. Jadi setelah saya lihat video saya sebelumnya yang ada di Bali, banyak muncul pertanyaan yang terkait perjalanan menuju Bali. Memang tidak bisa dipungkiri ya, jadi liburan itu merupakan salah satu kebutuhan mental, kesehatan mental. Jadi salah satu cara bagaimana untuk mendapatkan kepuasan batin, salah satunya yaitu dengan liburan, dengan touring. Kalau saya sendiri sih touring ini saya gunakan untuk sarana refreshing ya. Ya, ingat-ingat kita sudah bekerja dalam kurun waktu katakanlah 1 tahun atau setengah tahun. Nah, kita butuh refreshing ya, mungkin 1 kali 2 kali lah sudah cukup ya. Tujuannya agar otak ini refresh kembali ya, agar ketika bekerja itu fresh kembali. Nah, bagi teman-teman yang menghendaki untuk wisata liburan atau katakanlah touring ya, seperti yang sudah saya lakukan, touring dari Pasuruan menuju Bali, ini memang perlu beberapa hal yang harus disiapkan oleh teman-teman semua. Yang pertama yaitu kondisi badan ya, kondisi kesehatan badan kita. Usahakan sehat ketika berangkat atau ketika perjalanan berangkat, bahkan sampai perjalanan pulang. Nah, ini usahakan kondisinya fit terus, sehat terus, terutama ketika di dalam perjalanan. Nah, ini bagaimana caranya biar nggak ngantuk ya, yaitu dengan cara mungkin minum kopi atau minum minuman apa gitu, sehingga tidak menjadikan ngantuk di jalan. Mentok-mentoknya kalau sampai ngantuk lur ya berhenti dulu, usahakan berhenti dulu, jangan sampai ngantuk dalam berkendara. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus disiapkan itu kalau menurut saya yaitu kendaraannya. Jadi setelah kesehatan oke, kendaraannya pun juga harus disiapkan dalam kondisi oke juga, terutama kondisi mesinnya, kondisi rem-remnya, ban dan lain sebagainya. Soalnya kita akan menempuh jarak yang lumayan jauh ya. Jadi kalau dari Pasuruan menuju Bali itu
sekitar 300 berapa ya, lupa saya cek dulu di peta ya. Ya katakanlah 400 km lah ya, dari Pasuruan ke Bali, kira-kira 400 km. Jadi tujuannya yaitu Pantai Pandawa. Jadi kendaraan yang mau kita pakai supaya dalam kondisi sehat walafiat ya. Kemudian hal berikutnya yang harus kita persiapkan untuk touring yaitu adalah budget atau duit ya. Maklum lah lur, semua butuh duit, makanya uang harus kita persiapkan. Nah, adapun kebutuhan uang ini dikembalikan lagi kepada masing-masing driver atau masing-masing orang ya. Jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda, mulai dari kebutuhan bensin, kebutuhan makan, kebutuhan menginap, kebutuhan jajan dan lain sebagainya. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Cuman di sini saya ambil budget terminim ya. Biaya terminim yang harus kita keluarkan yaitu yang pertama adalah bensin ya. Jadi kemarin saya dari Pasuruan ke Bali itu kurang lebih untuk bensin saja itu sekitar 250.000 ya, kurang lebihnya. Itu pun masih sisa ya, itu perjalanan PP. Karena di sini saya menggunakan motor GL Max ya. Ya cenderung untuk motor GL Max itu kan ya sedikit boros ya, untuk 1 liternya itu mungkin berapa kilo lah. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan motor matic dengan cc yang lebih kecil, kemungkinan penggunaan BBM itu bisa diminimalisir ya, mungkin nggak sampai 250.000 pp. Kemudian selanjutnya yaitu masalah makan ya. Jadi kalau untuk makan, saya sendiri ketika melakukan perjalanan lebih suka nyemil ya, jajan saja. Kalau makan itu nanti hawanya ngantuk malahan. Jadi kalau makan itu paling sehari 2 kali lah, katakanlah pagi dan sore. Kalau siang malam itu kok lebih suka nyemil ya. Kemudian menginap. Nah, ini dikembalikan lagi kepada teman-teman semua. Teman-teman menghendaki menginap di mana, rencana menginap di mana, entah itu di hotel atau di penginapan atau kos-kosan yang harian. Nah, itu silahkan cari info sendiri ya. Untuk masalah hotel, untuk penginapan itu silahkan teman-teman cari info sendiri, mungkin ada referensi yang lainnya. Karena di sini saya menginap ya ala kadarnya. Karena saya kemarin ini perjalanan malam, jadi malam itu berangkat, kemudian sampai situ Bondo untuk istirahat di masjid saya. Jadi setelah istirahat di masjid, sholat subuh, kemarin itu perjalanan dari Pasuruan jam 9 malam, kemudian sampai di situ Bondo itu sekitar jam 2:30. Kemudian istirahat di masjid paling sekitar berapa itu ya, 1,5 jam sampai 2 jam. Kemudian sholat, habis itu lanjut perjalanan lagi menuju ke Bali. Jadi untuk masalah penginapan, hotel dan lain sebagainya, saya belum mempunyai referensi ya berapa biaya terminim yang harus dikeluarkan. Kemudian untuk selanjutnya
biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya penyeberangan ya kapal dari Banyuwangi ke Gilimanuk atau dari Gilimanuk ke Banyuwangi. Nah, itu membutuhkan biaya kurang lebih 32.000 ya, karena kemarin itu saya menggunakan aplikasi yang namanya Verizi. Bisa teman-teman download di aplikasi Play Store. Itu sekitar 32.000. Hitungannya itu kayaknya per motor ya. Kemarin itu saya bawa satu motor 2 orang, bayarnya 32.000. Tapi kalau 2 motor ya tinggal mengalihkan lagi seterusnya. Nah, bagi telur-telur teman-teman semua yang tidak bisa menggunakan aplikasi, mungkin ada ya, mungkin orang-orang tua yang tidak bisa menggunakan aplikasi, bisa membeli langsung di sekitaran pelabuhan. Jadi di situ banyak sekali tersedia outlet-outlet yang menjual tiket kapal. Jadi kelebihan dari membeli tiket secara offline atau datang langsung ke outlet yang ada di pelabuhan itu tanpa harus mengatur jarak terlebih dahulu. Karena kalau di aplikasi Verizi itu harus ada minimal jarak dari pelabuhan. Itu kalau nggak salah sekitar 3 kilo sampai 4 kilo baru bisa menggunakan aplikasi Verizi itu. Tapi kalau teman-teman membeli tiket di outlet atau gerai yang ada di sekitar pelabuhan, itu nggak perlu menggunakan jarak ya. Jadi untuk penyeberangan PP itu kurang lebih 32 kali 2 berarti 64.000. Jadi untuk total biaya baik dari bensin, dari makan, kemudian penyeberangan itu kurang lebih berapa tadi ya, 250. Kemudian makan itu katakanlah 100 lah ya, atau gampangannya 50 aja ya, itu sudah 300 tambah 64 berarti 364 ya, kita bulatkan 400 lah. Jadi bagi teman-teman semua yang menghendaki touring menggunakan sepeda motor, biaya terminim yang harus dikeluarkan itu kurang lebih 400.000. Itu sudah perjalanan pulang pergi ya, itu di luar penginapan ya, di luar hotel. Tapi bagi teman-teman yang menghendaki menginap di hotel atau di penginapan, nah itu saya belum mempunyai referensi, mungkin lebih dari 400.000 tadi ya. Berarti kalau biaya di luar hotel itu 400, berarti kalau ditambah biaya hotel, nah tinggal menambah biaya hotel atau penginapan. Tapi secara garis besar kalau menurut saya, ini perjalanan yang sudah saya lakukan dengan uang 400.000 itu sudah bisa perjalanan ke Bali PP, berangkat dari Pasuruan. Itu kalau teman-teman menggunakan motor yang lebih irit lagi bisa dipastikan biayanya juga akan berkurang. Oh iya, untuk tiket masuk berapa kemarin ya, 20.000 kalau nggak salah di Pantai Pandawa itu, 18 atau berapa ya, katakanlah 20.000. Jadi usahakan bagi teman-teman semua menyiapkan space dana, membuat dana cadangan, sehingga ketika membutuhkan dana itu bisa kita pakai, entah itu untuk biaya masuk ke tempat wisata atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak kita rencanakan, misalkan motornya trouble di
perjalanan, mungkin bannya bocor atau apa. Nah, itu supaya menyediakan dana cadangan. Tapi secara garis besar ya sekitar ya 500 lah, 500.000 ya, insya Allah sudah bisa melakukan perjalanan dari Pasuruan menuju Bali. Kemudian kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana menuju Bali itu, apakah ada razia polisi atau apakah kalau menggunakan motor yang platnya mati apakah bisa? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya kurang bisa menjawab ya, karena kemarin itu ketika saya perjalanan kok tidak menjumpai razia polisi. Jadi sebaiknya bagi teman-teman semua yang ingin melakukan perjalanan jauh, terutama ke Bali, ya persiapkan semua administrasi kendaraan ya, seperti halnya SIM, STNK, kemudian platnya itu ya usahakanlah hidup lah, pajaknya harus hidup. Kemudian ketika masuk ke Bali ya, di pelabuhan Gilimanuk kemarin itu dimintai KTP. Itu ketika perjalanan Nataru ya, liburan Nataru itu diperiksa KTP-nya. Tapi kalau untuk perjalanan di luar liburan Nataru saya kurang tahu ya, apakah tetap diperiksa KTP-nya atau enggak. Tetapi ya usahakanlah semua kelengkapan yang umumnya dibawa, kayak KTP, SIM, STNK, terus kendaraannya ya usahakan standar lah. Itu biar perjalanan yang akan kita lakukan itu nyaman, aman, tentram, tidak ada gangguan apapun di perjalanan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat, untuk melakukan perjalanan ke Bali perlu hal-hal yang harus kita siapkan. Yang pertama kesehatan badan, kesehatan kendaraan, kemudian uang yang cukup, dan administrasi seperti STNK, SIM, KTP. Nah itu supaya selalu dibawa. Kemudian jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu waspada di dalam berkendara, selalu hati-hati, karena perjalanan jauh itu rawan dengan ngantuk. Nah kalau sudah ngantuk itu sangat berbahaya di perjalanan. Oke lur, mungkin cukup sekian tips dari saya. Mungkin ada tambahan tips dari teman-teman semua, bisa tulis di kolom komentar agar teman-teman yang ingin melakukan perjalanan menuju Bali ini mempunyai wawasan, mempunyai pandangan lah, berapa budget yang harus dikeluarkan, tips-tipsnya apa. Nah silahkan tulis di kolom komentar. Oke lur, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.